datang di Cerita Ibu Dongeng. Apa kabar adik-adik semua? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Ibu Dongeng hadir kembali buat adik-adik semua. Ibu Dongeng punya satu cerita buat kalian di rumah. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja yang sangat bijaksana. Raja ini sangat baik. Karena kebaikannya, ia begitu dicintai oleh rakyatnya. Raja sering sekali membantu rakyatnya yang sedang kesusahan. Terkadang raja memberi makanan, memberi upeti, memberi emas. Apapun yang rakyat inginkan, raja selalu berusaha untuk memenuhinya. Hingga suatu kali, ada seorang penyihir yang terkenal di negeri tersebut yang ternyata sedang mengalami kesusahan. Ia mengatakan pada raja bahwa tongkat sihirnya ternyata hilang. Hilang kemana ya? Aku sedih sekali. Ternyata ada rakyatku yang sedang kesusahan. Ia adalah sang penyihir. Kasihan sekali sang penyihir. Tongkat ajaibnya ternyata hilang. Bagaimana nasibnya ya? Rajaku yang terhormat. Kiranya raja mau membantu aku menemukan kembali tongkat sihirku yang hilang. Ya, aku sangat mengerti kesusahanmu. Tapi aku harus cari di mana? Aku tidak tahu tongkatmu ada di mana. Bantu aku raja. Mungkin raja bisa bikin sayembara untuk menemukan tongkatku. Katakan kepada rakyatmu, siapa yang menemukan tongkatku, maka dia akan mendapatkan hadiah. Bagaimana paduka raja? Ya. Sepertinya itu ide yang baik. Tapi aku pikirkan dulu ya. Ya, raja berpikir bagaimana caranya menemukan tongkat ajaib sang penyihir. Dari malam, pagi, siang, sang raja berpikir apa yang harus ia lakukan untuk menemukan tongkat ajaib sang penyihir. Sepertinya ide sang penyihir bisa aku lakukan. Aku akan membuat sayembara kepada seluruh rakyatku untuk menemukan tongkat sihirnya. Siapa yang menemukan tongkat sihirnya akan mendapatkan hadiah dariku. Semoga hal ini akan membuat tongkat sihirnya dapat kembali lagi. Ya, sang raja akhirnya memberikan pengumuman kepada seluruh rakyatnya. Wahai siapapun, warga yang menemukan tongkat sihir sang penyihir akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa dari sang raja. Dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Banyak sekali warga datang mengaku bahwa mereka menemukan tongkat sihir sang penyihir. Tapi ternyata dari ratusan tongkat penyihir, tidak ada satupun yang benar-benar adalah milik sang penyihir. Bagaimana ini? Dari semua tongkat yang ada, tidak ada satupun yang milikku. Aku sangat tahu sekali seperti apa tongkat sihirku. Bagaimana nasibku? Jika tongkat sihirku tidak ketemu, aku tidak dapat melakukan kegiatan sihir menyihirku. Kemana tongkatku? Adakah kalian yang menemukannya? Tidak ada. Atau mungkin ada di bawah kaki kalian? Tidak ada juga. Kemana tongkat sihirku? Ya, sang penyihir sedih. Ia tidak dapat melakukan kegiatannya seperti biasanya. Tapi rupanya ketika hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, ternyata tidak lama kemudian datanglah seseorang pemuda menghampiri sang raja. Ia bernama Bandit.
Bandit adalah seorang pemuda yang terkenal usil di kerajaan itu. Ia sebenarnya banyak tidak disukai oleh banyak rakyat. Tapi sebenarnya dia itu hatinya baik. Ia kadang melakukan keusilannya karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Sang Paduka Raja, aku ingin menghadapmu. Bandit, apa yang ingin kau katakan kepadamu? Pasti kau membuat kerusuhan lagi di kerajaanku kan? Tidak Tuan. Tidak Raja. Aku kesini ingin mengaku padamu. Mengaku apa? Iya, aku ingin berkata jujur kepadamu bahwa sebenarnya akulah yang mengambil tongkat ajaib sang penyihir. Kau yang mengambilnya? Mengapa kau lakukan? Iya Paduka Raja. Aku sebenarnya terpaksa melakukan hal ini. Karena sebenarnya Paduka Raja, sang penyihir itu suka melakukan sihir menyihir di warga desa dan membuat warga desa kesusahan. Apa benar? Apa yang sang penyihir itu lakukan sehingga wargaku mengalami kesusahan? Iya Raja. Sang penyihir itu suka sekali menyihir hal-hal yang tidak penting. Seperti misalnya membuat air sungai menjadi dangkal, lalu membuat hujan tidak turun. Dan semua itu ia lakukan dengan tongkat ajaibnya. Apakah benar begitu? Iya Paduka Raja. Tapi ya sudahlah, aku mengaku aku salah. Aku ingin mengembalikan tongkat ajaib itu. Ini aku kembalikan. Ya. Dan aku sudah siap jika Paduka Raja ingin menghukumku. Maafkan aku Paduka Raja. Bagaimana ini? Aku bingung sekali. Apa yang harus aku lakukan? Ya, ternyata Bandit mengaku bahwa ia yang mengambil tongkat ajaib sang penyihir. Tapi rupanya Bandit mengambil tongkat sihir itu bukan tanpa alasan. Karena sang penyihir suka melakukan sihir menyihir di desa dan merugikan warga di desa. Ternyata hal ini menjadi bahan pertimbangan sang raja. Apa yang harus ia lakukan terhadap si Bandit? Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan dengan si Bandit? Haruskah aku menghukumnya? Atau ia aku bebaskan karena ia sudah jujur? Kira-kira apakah kalian tahu apa yang harus aku lakukan sehingga aku tetap menjadi raja yang bijaksana? Ya, teman-teman tahu tidak? Kira-kira raja harus melakukan apa? Apakah ia harus menghukum si Bandit? Ataukah raja memaafkan si Bandit? Ada yang bisa jawab? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Ternyata sang raja tidak lama kemudian memanggil si Bandit untuk datang ke istananya. Bandit, kau sudah ada di sini rupanya. Iya Paduka Raja. Aku di sini dan aku sudah siap untuk menerima hukuman darimu. Aku layak dihukum. Bandit, aku harus katakan kepadamu kalau kau apa Paduka Raja? Kau kumaafkan. Paduka Raja, apakah aku tidak salah dengar? Kau memaafkan aku? Ya, karena kau sudah jujur dan kau sudah mengembalikan tongkat ajaib sang penyihir. Aduh,
Terima kasih sekali, Paduka Raja. Aku sangat tidak menyangka. Tapi ada satu yang harus kau ingat. Apa itu, Paduka Raja? Kau berjanji untuk tidak lagi menjadi pemuda yang nakal. Kau harus berbakti kepada semua warga di desa, di negeri ini. Iya Paduka Raja. Aku berjanji tidak akan lagi menjadi pemuda yang nakal, yang suka iseng. Maafkan aku, Paduka Raja. Ya, sekarang kau kubebaskan. Kau boleh kembali ke rumahmu. Terima kasih sekali, Paduka. Terima kasih. Ternyata Raja memaafkan si bandit. Bandit pun boleh kembali ke rumahnya. Tapi bagaimana dengan nasib sang penyihir? Dia kan sudah punya kembali tongkat ajaibnya. Rupanya sang penyihir kecewa dengan keputusan sang raja. Aku tidak suka. Aku sama sekali tidak suka dengan keputusan sang raja. Kenapa ia harus memaafkan si bandit? Padahal bandit sudah mengambil tongkat ajaibku, tongkat saktiku, tongkat kesayanganku. Kenapa bandit tidak ia hukum? Seharusnya bandit dihukum. Tidak lagi boleh untuk pergi ke rumah-rumah orang lain. Aku kecewa. Ya, sang penyihir sangat kecewa dengan keputusan sang raja. Oleh karena itu, karena ia marah, karena ia kecewa, ia pun menyihir seluruh negeri kerajaan itu dengan sesuatu yang sangat tidak baik. Ia membuat seluruh warga di kerajaan itu menjadi kelaparan, tidak lagi memiliki makanan. Sungai sengaja ia sihir menjadi dangkal. Hujan pun ia buat untuk tidak turun dan kekeringan melanda di negeri sang raja bijaksana. Hal ini ternyata membuat semua warga di desa di negeri itu menjadi kesusahan. Biar raja tahu bahwa aku marah, bahwa aku adalah sebenarnya penguasa di kerajaan ini. Ya, sang penyihir pun dengan tongkat ajaibnya akhirnya menguasai kerajaan sang raja bijaksana. Dan apa yang terjadi dengan raja bijaksana? Raja bijaksana pun sekarang tidak memiliki harta apapun. Ia menjadi rakyat biasa yang juga kelaparan dan juga kesusahan. Seperti ini rasanya menjadi orang yang kesusahan. Perutku lapar, aku tidak lagi punya makanan. Aku tidak punya lagi harta kekayaan. Dan sedihnya lagi, wargaku juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka lebih sulit daripada diriku. Aku sedih sekali. Ketika sang raja berjalan sendirian, merintih karena kelaparan, tiba-tiba ia bertemu dengan seseorang pemuda. Kalian tahu siapa dia? Ya, dia adalah si bandit. Raja, itukah kau, Raja? Bandit? Ya, ini aku. Raja, aku sangat tidak mengenalimu. Kau sangat berubah. Raja, maukah kau mampir ke rumahku yang kecil ini untuk makan bersama denganku? Benarkah? Apakah ada makanan untukku? Tentu saja Raja. Aku punya makanan dan aku punya rumah untuk kau diami sementara. Terima kasih sekali bandit. Kau sudah membantuku. Ya, masuklah ke rumahku Raja. Ya,
Hari itu sang raja dibantu oleh bandit untuk tinggal di rumahnya yang kecil. Sang raja diberi makan, diberi pakaian yang layak. Dan sejak hari itu, raja dan bandit bekerja bersama untuk kembali membangun desa dan negerinya kembali pulih. Mereka menanam tanaman, lalu mereka juga bersama-sama mengairi sungai. Dan apa yang terjadi teman-teman? Rupanya kemampuan bandit dan raja serta kerjasama dengan warga lainnya membuat negeri itu kembali pulih. Dan apa yang terjadi dengan sang penyihir? Sang penyihir itu pun akhirnya menyesali perbuatannya. Dia tidak lagi bahagia dapat menguasai kerajaan. Dan dia menyesal, dia meminta maaf kepada raja. Sejak hari itu, sang penyihir tidak lagi menggunakan tongkat sihirnya. Dan rupanya, hidup para warga dan raja bijaksana pun bahagia. Demikian ceritanya adik-adik. Bagaimana? Semoga adik-adik senang ya. Dari cerita tadi kita bisa belajar. Ternyata kalau kita berbuat baik, suatu hari nanti pasti akan membuahkan hasil yang juga sangat baik. Orang lain yang tadinya kita sudah bantu akan kembali membantu kita. Nah, demikian cerita dari Ibu Dongeng. Sampai jumpa di cerita lainnya ya. Sampai jumpa. Dah.